Shalom. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Puji nama Tuhan, oleh karena kasih dan anugerah Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita semua, sehingga kita ada saat ini untuk memuji, mengagungkan kebesaran nama Tuhan. Dan kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Mari kita berdoa. Mulia nama Bapa di sorga, Tuhan semesta alam yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang empunya kerajaan sorga, Bapa Tritunggal, Anak dan Roh Kudus. Segala puji, hormat dan sembah hanya kepada Bapa di sorga, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kasih setianya kepada manusia yang selalu berpengharapan. Terpujilah nama Bapa. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Pimpin hati dan pikiran kami Bapa. Taruhkan hikmat akal budi. Sucikan hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat memahami akan firman Bapa. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami telah sedia untuk mendengarkannya. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Atas nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Kejadian pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama, kedua, dan ketiga. Demikian bunyinya. Dengan judul perikop, Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dikatakan bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi pada mulanya saudara-saudara, Tuhan menciptakan langit dan bumi. Dan dikatakan saudara, Tuhan menciptakan langit saudara yang di ayatnya yang keempat. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi penciptaan Tuhan Allah itu saudara, ada Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Yang pertama Tuhan menciptakan langit. Yang kedua Tuhan menciptakan
menciptakan cakrawala dan memisahkan air dari air. Dan juga lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Maka jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari yang kedua. Jadi hari yang kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Yaitu penciptaan Allah Bapa. Jadi saudara, dunia ini diciptakan oleh Bapa di surga. Yaitu Allah Bapa. Dengan segala kekuasaannya. Dengan segala kemuliaannya. Dengan segala keagungannya. Dengan segala otoritasnya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi sedemikian rupa. Jadi untuk memahami Tritunggal itu saudara, kita harus memahami dulu ciptaannya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah. Jadi itu firman Allah itu adalah perkataan. Perkataan Tuhan Allah yang keluar dari dirinya sendiri. Dan apa yang dikatakan oleh Allah Bapa itu terjadi. Jadi itulah penciptaan melalui perkataan-perkataan Tuhan Allah. Supaya kita bisa memahami bagaimana kekuasaan Allah Bapa. Bagaimana kemuliaannya. Kekudusannya. Jadi melalui perkataan-perkataan Tuhan Allah, maka terciptalah apa yang telah dikatakan oleh Allah Bapa. Jadilah langit dan jadilah bumi. Ketika Tuhan mengatakan itu, maka itu pun terjadi. Jadi saudara, kita bisa membayangkan Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Kita harus takut kepadanya. Kita harus menyembah kepadanya. Kita harus sujud kepadanya. Sebab firman Tuhan katakan, siapakah manusia sehingga Tuhan mengingatnya? Siapa kita saudara sehingga Tuhan mengingatnya? Jadi kita harus takut kepada Tuhan, kita harus sujud kepada Tuhan, kita harus sembah Tuhan. Karena Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dengan perkataan-perkataannya saja. Siapakah manusia sehingga Tuhan mengingatnya? Jadi kita harus takut kepadanya. Sebab firman Tuhan katakan saudara, di Amsal pasalnya yang ke-1, ayatnya yang ke-7, takut akan Tuhan adalah permulaan segala pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi saudara, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Kita takut dulu kepadanya. Baru kita tahu siapa Tuhan yang sebenarnya. Baru kita tahu Allah Bapa yang sebenarnya. Kita harus masuk dulu pada penciptaannya. Kita masuk dulu pada takut akan Tuhan. Baru kita bisa memahami penciptaannya. Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya saudara.
Dan di ayatnya yang kedua, lalu Allah menamai cakrawala itu langit, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari yang kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Jadi kita bisa membayangkan Tuhan memisahkan air daripada air, memisahkan darat, saudara. Kita bisa membayangkan dengan imajinasi kita sendiri, saudara. Kita bisa bayangkan. Lalu di hari ketiga, saudara, Tuhan berfirman, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Kita bayangkan, saudara. Dan hari keempat Tuhan menciptakan, saudara, berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dan malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi benda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan dua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi. Dan untuk memisahkan terang dari gelap, Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itu hari yang keempat. Kita bisa bayangkan, saudara. Tuhan menciptakan matahari, menciptakan bintang-bintang, menciptakan bulan untuk menentukan hari-hari, bulan-bulan dan tahun, dan untuk menerangi bumi. Kita harus bisa memahami itu, saudara, supaya kita bisa memahami Tuhan yang maha dahsyat, supaya kita bisa memahami kekuasaannya, kebesarannya, supaya kita tidak bertanya-tanya lagi, saudara. Kenapa Tuhan bisa ini? Kenapa bisa itu? Kenapa ini? Kenapa itu? Lihat dulu penciptaannya. Sedangkan Tuhan bisa menciptakan, sedangkan Tuhan sudah menciptakan semuanya ini, kita mau bertanya hal yang kecil. Pertanyaan yang kecil, saudara. Jadi masuk dulu kepada penciptaannya, supaya kita bisa mengenal Tuhan yang begitu dahsyat, yang begitu besar. Supaya kita tidak bertanya-tanya hal yang kecil. Kenapa bisa ini, kenapa bisa itu, dan sebagainya. Jadi kita harus mengetahui dulu ciptaannya. Karya ciptaannya yang besar. Supaya tidak bertanya hal yang kecil. Terus ayat yang kelima, saudara. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk yang hidup, yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu. Firman-Nya,
Berkembang biaklah dan bertambah banyaklah serta penuhilah air dalam laut. Dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itu hari penciptaannya yang kelima. Jadi saudara, laut pun diberikan Tuhan dengan segala jenis binatang, segala jenis ikan-ikan saudara. Jadi kita bisa membayangkan saudara semua ciptaannya. Semuanya Tuhan adakan melalui ciptaannya, melalui perkataannya saja saudara. Hanya perkataan-perkataan Tuhan saja, maka semuanya itu jadi. Jadi kita tidak perlu heran saudara. Heran kenapa harus ini, heran kenapa begini, heran kenapa begitu. Tidak perlu heran. Apalagi cuma firman jadi manusia. Jadi jangan kita heran. Firman itu bisa menjadi Tuhan Yesus. Supaya tidak bertanya ini dan itu, heran dan mengapa-mengapa saudara. Masuk dululah pada penciptaannya. Dan hari yang keenam saudara, di sini dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya lah dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan berbiji di bumi dan segala pohon-pohon yang berbuah berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi dan bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari yang keenam. Jadi saudara-saudara, demikianlah diselesaikannya langit dan bumi dan segala isinya, ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaannya dan dibuatnyalah itu. Berhentilah ia pada hari ketujuh dan segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mau memahami dulu ciptaannya, maka kita akan diberi kemudahan-kemudahan untuk masuk kepada Tritunggal. Bagaimana supaya kita mengenal Tritunggal yang baik, saudara? Yang benar. Kita harus masuk dulu pada penciptaannya. Setelah itu kita akan memahami firman Tuhan yang lebih lagi, yang lebih dalam lagi, yang lebih lanjut lagi saudara. Supaya kalau kita sudah mengenal ciptaannya, maka kita akan diberikan lagi pengenalan yang lebih besar lagi, yang lebih dahsyat lagi, yang belum kita pahami, maka Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita. Supaya saudara
kita tidak lagi bertanya-tanya, tidak lagi bingung dengan Tuhan Allah yang bisa jadi manusia. Kok bisa Tuhan Allah bisa firman jadi manusia? Kenapa bisa semuanya itu terjadi? Dan bagaimana semua itu terjadi? Maka pahami dulu ciptaannya. Supaya kita tidak bingung, supaya kita tidak bertanya dan keliru, supaya kita akan fokus dan Tuhan akan memberikan kita jawaban-jawaban mengenai yang lebih lain lagi yang kita ingin tahu, saudara. Maka Tuhan akan membukakan rahasia-rahasianya lagi bagi kita. Tuhan Yesus, nanti kita akan masuk, saudara, kepada segmen-segmen yang berikutnya lagi. Jadi kita akan ini yang pertama nanti lagi kita akan bahas lagi lain kali. Tuhan Yesus memberkati kita semua yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di tengah-tengah kehidupannya. Glory, haleluya. Kita berdoa. Bapa yang empunya langit dan bumi dan segala isinya, yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga, kami telah mendengarkan firman Tuhan yang telah menguatkan kami dengan segala ciptaan-ciptaan Allah Bapa di surga, sehingga kami dapat memahami segala ciptaan-ciptaan Bapa di surga. Bapa di surga, biarlah ciptaan-ciptaan yang Tuhan karyakan di muka bumi ini dan pada alam semesta, supaya boleh kita memahaminya, supaya boleh manusia dapat memahaminya dan mengerti akan ciptaan Allah Bapa di surga. Biarlah firman yang kami dengar berakar, berdasar di dalam kasih, dan menjadi garam dan terang di tengah-tengah kehidupan kami semua. Glory, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus dosa kami di atas kayu salib, dengan darah Tuhan Yesus Kristus, dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus, melalui kematian, kebangkitannya, dan melalui kenaikannya ke surga. Itulah yang memberi jalan keselamatan bagi orang-orang percaya dan tinggal di surga yang kekal. Glory, haleluya. Kami berdoa mengucap syukur, ampunkan salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama. Atas nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.